Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol sama Mas Hendra Silitonga itu bikin ketawa ketika kita itu melihat sebuah video dari seorang TikToker yang mengatakan bahwa untuk pembesar buah, memberat buah itu pupuk itu tidak penting. Yang penting jenis bibitnya, kemudian perawatannya. Sekali lagi sahabat Brondol, bicara tentang kelapa sawit, maka kita harus mengacu kepada berapa jumlah unsur hara yang dikuras untuk bisa mendapatkan 1 ton TBS itu sendiri. Nutrisi yang diambil tertingginya adalah kalium, setara dengan 7,3 kg kalium, setara dengan kalium yang terkandung dalam KCl. 6,3 kg setara dengan nitrogen yang terhadap di urea. Angka ini saja sudah membuktikan bahwa setiap ton buah yang kita panen itu harus kita kembalikan dalam bentuk nutrisi. Kalau pengen kita mendapatkan hasil yang bagus, mupuklah. Itu aja jawabannya. Bukan hanya sekedar milih bibit, perawatannya saja. Sejago-jagonya bibitnya, kalau perawatannya bagus, oke. Tapi kalau nggak dikasih makan, bagaimana? Mau 21 dari balai manapun, mau cabutan, kalau nggak dipupuk ya sekali lagi akan panen angin. Panen angin pastinya. Sehingga sahabat Brondol, hal ini perlu kita pahami bahwa di dalam produksi kelapa sawit untuk mendapatkan hal yang terbaik itu banyak ini. Yang pertama iklim dulu. Iklimnya pas enggak? Kalau kenapa Indonesia menjadi bagian yang menjadi incaran dunia? Salah satunya karena Indonesia iklimnya tropis, sangat cocok dengan sinar matahari yang full untuk produksi kelapa sawit. Itu iklim dulu. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang bahan tanamnya atau bibitnya. Bibit akan membawa genetik, bicara tentang potensi, mesti akan ada potensinya berapa yang bisa kita panen. Kemudian iklimnya cocok, bibitnya bagus. Nah, yang ketiga perawatannya. Perawatan ini banyak sudut pandang yang harus kita pahami tentang perawatan. Bagaimana perawatan pengendalian gulmanya, perawatan dalam hal ini juga perlu manajemen nutrisi. Dalam hal ini adalah pemupukan yang harus kita laksanakan. Tanpa itu semuanya omong kosong, tidak akan pernah. Lah, beda lagi beberapa kasus buahnya besar-besar, saya nggak pernah mupuk kimia Pak Pendi. Akan tetapi kalau dia pakai pupuk organik ya sama aja. Selama dia punya peternakan dan pupuk organiknya digunakan, ya tetap akan mendukung nutrisi bagi tanaman kelapa sawit yang kita miliki. Itu. Sehingga ketika kita ngomongin hal ini harus banyak banyak referensi berkaitan dengan budidaya kelapa sawit. Karena kenapa ini harus saya luruskan, jangan sampai kita menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh mungkin kayak penggiat-penggiat sawit yang mungkin tidak tepat. Kita harus memilih yang tepat, Mas. Karena bagaimana investasi kita tanamkan untuk bisa mengembalikan kepada kita. Selama kita selama kita investasi tapi tidak ada pemahaman kelapa sawit, ya silakan. Mungkin akan kembali dalam bentuk angin pastinya. Ini lagi curhat sama Mas Hendro. Salah satunya adalah bagaimana kita memahamkan para petani bahwa bibit ya penting, lahan ya penting. Kalau iklim jelas kita berada di Indonesia ya sudah mungkin mumpuni, apalagi di daerah Katulistiwa dengan full sinar matahari yang kita miliki. Dan yang paling pasti adalah perawatan yang optimal. Dan yang terakhir adalah base management praktis. Kenapa hal ini penting, sahabat Brondol? Bicara tentang produktivitas tanaman kelapa sawit adalah sangat tergantung dari figur tanaman kelapa sawit yang kita miliki. Tanpa adanya pemahaman bagaimana budidaya yang benar, kita pasti akan ngawur, Mas. Misalnya ada dipanen kemudian songgo 1 dari dini tapi pupuknya dikit, atau songgo 0. Yang penting kayak bonsai aja, yang penting cantik. Sekali lagi, cantikmu belum tentu cantikku. Karena cantiknya Pendi sebagai owner The Brondol adalah bagaimana cantik yang pendapatannya adalah kontinu. Tanpa itu semuanya kita akan omong kosong budidaya kelapa sawit. Itu. Dan yang terakhir harus saya sampaikan, base management praktis ini sebenarnya adalah mencocokkan adalah bagaimana kelapa sawit itu bisa tumbuh subur walaupun mungkin di lahan kita, daerah kita memiliki faktor pembatas tertentu. Sebagai contoh misalnya, kita akan menanam kelapa sawit pada lahan pasiran. Maka bagaimana menutupi kelemahan pasiran supaya pasir ini mampu
memberikan daya dukung yang hebat bagi tanaman kelapa sawit kita. Tutupi kelemahannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan bahan organik untuk menutupi kelemahan pasir yang tidak mampu menggenggam air dan tidak mampu menjerap unsur hara. Maka ditambahilah dengan organik yang besar. Sehingga dengan organik yang bagus, maka kelemahan pasir akan tertutupi. Dengan organik, air akan terikat dengan bagus, kemudian unsur hara juga akan ternempel dengan sangat baik. Sehingga hal inilah yang harus kita pahamkan. Kemudian salah satu yang kedua misalnya, kita mau di lahan gambut. Gambut merupakan salah satu wilayah yang pada hari ini banyak dikembangkan oleh para petani-petani kelapa sawit. Akan tetapi tanpa adanya kita memahamkan base management practice ataupun manajemen pengelolaan yang bagus, ya semuanya akan hampa. Salah satunya adalah bagaimana mengelola airnya. Gambut dengan merupakan tumpukan bahan organik yang cukup tebal, biasanya masalahnya adalah air. Karena kembali lagi, gambut terbentuk akibat dari dekomposisi yang lambat karena faktornya air. Dator air. Lah, ketika dibuka kemudian kita bikin parit, maka bukan berarti harus kosong blong di dalam parit itu nggak ada airnya. Itu sehingga agak lucu saja ketika Pedi itu harus bikin reaksi kayak gini. Karena sekali lagi bagi saya adalah bagaimana membantu petani-petani kelapa sawit untuk memahamkan bagaimana budidaya yang tepat supaya hasilnya melimpah. Itu tanpa memahamkan itu ya semuanya akan omong kosong. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Jangan hanya melihat satu sisi saja. Boleh, silakan saja Anda mengambil referensi dari A, B, C, D, E, silakan saja. Akan tetapi cari referensi yang benar. Jangan sampai kita terbawa, walah yang penting misalnya kita menanam bibit DP Sains 1 Kalabar. Perawatannya semprotnya oke, ini pupuk enggak penting Pak Pendi. Kata si A, ya monggo saja. Kalau bagi saya produksi kayak misalnya bapak yang hebat, ibu yang hebat menikahlah. Kemudian anaknya itu apakah anaknya itu akan hebat? Wah, tergantung perawatannya, tergantung hidupnya atau circle-nya di mana. Itu. Kemudian kayak misalnya bapaknya gemuk, ibunya gemuk. Apakah anaknya gemuk? Belum tentu. Anaknya hanya membawa genetik potensi untuk gemuk. Dengan catatan apa? Ya dikasih makan lah. Kalau disestreskan terus ya kapan akan gemuk? Dimaki-maki setiap hari juga gak akan gemuk. Maka diberi makan yang cukup. Kemudian faktor kehidupannya juga dipenuhi dengan sangat baik, maka dia akan memiliki potensi yang besar. Itu. Hal ini juga sama di dalam genetik kelapa sawit juga hal yang sama. Kita tidak boleh salah dalam menafsirkan ini. Jika memang kita ingin berhasil dalam budidaya kelapa sawit. Mungkin itu pesan Dabrondol di sore hari ini. Semoga bermanfaat dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.